Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin, azanillahu wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari modul pembinaan akhlak bintang pelajar, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab pertama dari 40 bab yang ada pada modul tersebut. Bab pertama dengan judul tentang keutamaan menuntut ilmu yang bermanfaat. Keutamaan menuntut ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita memulai kajian ini, ada beberapa poin yang harus kita pahami dulu sebelum kita membahas tentang bab ini. Minimal ada beberapa poin yang dapat kita perhatikan. Yang pertama, tentang definisi ilmu, Kemudian yang kedua tentang pembagian ilmu. Kemudian yang ketiga, perintah atau kewajiban menuntut ilmu. Yang keempat, keutamaan menuntut ilmu. Yang kelima, adab dalam menuntut ilmu secara ringkas. Dan yang terakhir adalah doa untuk mendapat ilmu yang bermanfaat. Doa mendapat ilmu yang bermanfaat. Baik, insya Allah kita mulai dari yang pertama terkait tentang definisi ilmu. Ikhwan fiddin, azanullah wa iyyakum. Pengertian ilmu secara bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan keadaan sebenarnya atau dengan pengetahuan yang pasti. Jadi secara bahasa, ilmu adalah mengetahui sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah, sebagian ulama menjelaskan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang merupakan lawan dari kebodohan. Ilmu adalah lawan dari kebodohan. Atau dikatakan oleh para ulama yang lain, al-ilmu huwa qala Allah, qala Rasul. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengertian ilmu adalah mengetahui sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya, itu ilmu. Kemudian yang kedua, tentang pembagian ilmu. Syariat Islam menuntun kita untuk menuntut ilmu dan menghilangkan kebodohan. Kebodohan merupakan sebab berbagai keburukan yang menimpa, baik kebodohan tersebut dalam perkara agama maupun dalam perkara yang maupun perkara yang menyangkut hubungan sesama manusia. Ilmu sendiri dibagi secara umum menjadi dua. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Baik. Kemudian dalam ilmu yang bermanfaat sendiri, ilmu yang bermanfaat itu pun dibagi menjadi dua. Ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Dan ini kita telah masuk pada poin yang ketiga tentang perintah atau kewajiban menuntut ilmu. Yang fardu ain artinya setiap muslim harus mempelajari ilmu ini sampai dia memahaminya. Ya. Apa saja yang termasuk ilmu yang hukumnya fardu ain? Ilmu yang
fardu ain adalah ilmu tentang pokok-pokok keimanan. Ya. Baik keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir, baik takdir yang buruk ataupun takdir yang baik. Kemudian termasuk ilmu yang fardu ain juga adalah ilmu tentang syariat-syariat Islam. Di antara yang wajib adalah ilmu tentang hal-hal yang khusus dilakukan oleh seorang hamba. Ilmu tentang tata cara sholat, ilmu tentang tata cara wudu, ya. Dan bukan hanya tata caranya, ilmu tentang wudu, ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang haji, ilmu tentang zakat, ya. Atau secara umum kita katakan ilmu tentang rukun Islam. Kemudian kita juga diwajibkan untuk mempelajari yang hukumnya fardu ain terhadap hal-hal yang ingin kita laksanakan. Misalnya, ilmu tersebut menjadi fardu ain sebelum kita melakukannya. Contoh, kita ingin menikah, maka kita wajib untuk menuntut ilmu tentang menikah. Ilmu tentang berdagang, maka kita wajib menuntut ilmu tentang berdagang. Artinya agar tidak kita terjatuh dalam perbuatan riba atau larangan-larangan dalam berdagang. Nah, ini termasuk ilmu yang hukumnya fardu ain. Dan secara umum dalil menuntut ilmu yang wajib ini adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 224. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas seorang muslim. Adapun pembagian kedua dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah ilmu yang harus dikuasai oleh sebagian atau beberapa anggota kaum muslimin, yang apabila tidak ada yang mempelajari hal ini, maka seluruh kaum muslimin itu berdosa, ya. Kemudian dalam fardu kifayah tersendiri ini ada pembagian lagi, ada dua pembagiannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Beni Sarbeni pada salah satu muhadharahnya. Beliau mengatakan ilmu secara umum yang sifatnya wajib adalah ilmu tentang ilmu agama, yaitu fardu ain yang sebagaimana tadi kita telah jelaskan. Namun juga ada ilmu yang fardu kifayah, yang apabila seseorang mempelajari ilmu fardu kifayah ini, dia akan mendapatkan pahala yang besar sebagaimana kewajiban dalam menuntut ilmu yang fardu ain. Bahkan pada perkara-perkara yang umum tentang kedokteran dan lain sebagainya, dia akan mendapatkan pahala menuntut ilmu ini. Namun dengan syarat mereka betul-betul mahir dalam menguasainya. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya ilmu yang fardu kifayah ini ada dua. Ada yang sifatnya mukammilat, yaitu ilmu yang sifatnya menyempurnakan dari ilmu-ilmu yang fardu ain tadi. Seperti ilmu tentang ilmu tafsir, ilmu tentang ilmu hadis, ilmu waris, ilmu bahasa, ilmu fikih secara mendalam. Maka ini hukumnya fardu kifayah. Dan ini merupakan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Coba bayangkan kalau setiap kaum muslimin diwajibkan untuk menuntut ilmu ini, maka akan kesulitan. Karena tidak semua kaum muslimin mampu untuk menjadi ahli dalam usul fikih, ahli dalam ilmu hadis dan lain sebagainya. Maka ini hanya sebagian kaum muslimin yang harus menekuni ini. Sehingga kaum muslimin yang umum itu banyak berterima kasih, bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada para ulama yang mereka telah menghabiskan waktunya, hartanya, umurnya untuk mendalami ilmu ini, yang menyebabkan kita terbebas dari dosa karena sebagian kaum muslimin telah mempelajarinya. Namun bagi ikhwas sekalian yang memiliki motivasi yang tinggi, dan seharusnya seorang muslim memiliki motivasi yang tinggi, hendaklah dia menekuni ilmu yang mukammilat ini agar dia menjadi imam, agar dia menjadi teladan, agar dia menjadi rujukan, sebagaimana yang selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai imam bagi kaum muttaqin yang bertakwa.
Maka pelajarilah ilmu-ilmu ini agar kita menjadi rujukan, agar kita menjadi imam, agar kita menjadi masdar, tempat kembali pada saat manusia kebingungan dalam menghadapi perkaranya. Yang kedua, ilmu yang sifatnya fardu kifayah adalah yang sifatnya muqawwimat. Muqawwimat ini artinya yang menguatkan, yaitu segala ilmu yang dipelajari dengan tujuan untuk menggapai kebaikan hidup kaum muslimin, seperti ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu teknik, ilmu perdagangan, ilmu militer, dan ilmu lainnya yang dibutuhkan kaum muslimin secara umum. Ilmu ini akan dinilai sebagai ibadah apabila diniatkan untuk mencapai ridho Allah, untuk membantu kaum muslimin, untuk meninggikan kalimat Allah, ya, untuk menguatkan dakwah Islam. Kemudian kaum muslimin secara khusus, ya. Kemudian untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Namun, ini ada peringatan, namun jika ilmu ini dipelajari dengan tujuan sebagai pelantara untuk menuju kepada kejahatan, maka ilmu ini menjadi sifatnya haram, ya. Maka secara umum ilmu terbagi dua, ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian ilmu yang bermanfaat ada dua, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain adalah yang kita butuhkan, rukun Islam, rukun iman, pokok-pokok dasar Islam. Kemudian hal-hal yang harus kita pelajari sebelum kita mengamalkan. Kalau kita ingin jualan, maka kita harus belajar tentang fikih jual beli dan lain sebagainya. Kemudian yang fardu kifayah pun ada dua, ada yang muqawwimat, ada yang mukammilat. Yang mukammilat adalah yang menyempurnakan dari ilmu yang fardu ain tadi, yaitu tentang ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu dan lain sebagainya. Adapun yang muqawwimat adalah ilmu yang dibutuhkan secara umum oleh kaum muslimin, yaitu ilmu tentang kedokteran, militer dan lain sebagainya. Kaum muslimin harus ada di sisi ini agar dia menjadi kaum yang kuat. Baik. Sekarang yang kedua adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Apa saja ilmu yang tidak bermanfaat? Ya, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan kepada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ilmu sihir, ya. Ilmu sihir. Kita dilarang untuk mempelajari ilmu sihir, ya. Dan kita diperintahkan untuk berlindung dari sihir ini, ya. Dan ilmu-ilmu yang memang mengantarkan kepada dosa dan maksiat, ya. Pada dosa dan maksiat. Namun kita juga harus mengetahui ilmu ini bukan untuk mendalami dan mengamalkannya, namun untuk berwaspadai bahwasanya memang ada ilmu sihir. Kita mengetahuinya untuk mengantisipasi agar tidak terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang sahabat, Hudzaifah ibn al-Yaman, dia bertanya kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, kana an-nasu yas'alunaka 'anil khair wa ana as'aluka 'anil syarr makhafatan ayyudrikani." Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia bertanya kepadamu tentang kebaikan, ya. Sedangkan aku bertanya kepadamu tentang kejelekan, tentang keburukan, karena aku takut keburukan itu dapat menimpa diriku." Maka dikatakan, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk nyemplung dalam keburukan tersebut. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan tersebut, namun untuk melindungi diri dari hal tersebut, ya. Baik, itu poin ketiga, yaitu tentang pembagian ilmu dan hukumnya masing-masing dari hal tersebut. Dan hukum untuk menuntut ilmu yang tidak bermanfaat ini adalah hukumnya haram, ya, kecuali dia mengetahuinya untuk melindungi diri dari dosa tersebut. Kemudian kita masuk poin keempat, yaitu keutamaan menuntut ilmu. Sungguh keutamaan menuntut ilmu itu sangat banyak sekali, ya. Banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji orang-orang yang berilmu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun memuji orang-orang yang berilmu. Rasul Shallallahu alaihi wasallam pun menganjurkan kita untuk menuntut ilmu, sehingga ilmu ini merupakan ibadah yang agung. Ilmu merupakan ibadah yang agung, terutama ilmu yang fardu ain tadi, ya. Ilmu tentang fardu ain, ilmu tentang syariat Islam, ilmu tentang Islam, ya, ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
menegaskan pentingnya kita berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Ini menunjukkan pentingnya kita belajar ilmu agar kita masuk dalam golongan yang mengetahui. Ya. Jangan sampai kita hanya membaca ayat ini dan tidak mengambil pelajarannya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kalau kita jawab iya, tidak sama, lalu di mana posisi kita sekarang? Apakah kita orang yang mengetahui atau belum? Kalau saya termasuk orang yang belum mengetahui, apa tindakan saya? Seharusnya kaum muslimin menyadari kalau dia belum mengetahui, hendaklah dia menuntut ilmu agar dia mengetahui hal tersebut dan mendapatkan keutamaan. Keutamaan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berfirman meninggikan derajat orang-orang yang berilmu adalah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bertanyalah kepada ahli zikir, tanyakanlah kepada orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Di sini ada dua hal yang kita dapatkan. Yang pertama, perintah untuk menuntut ilmu. Yang kedua adalah kemuliaan orang yang berilmu. Ya, tanyalah, bertanyalah, ini perintah kepada orang yang belum mengetahui, perintah menuntut ilmu. Ya, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui, ini perintah bagi orang yang belum mengetahui, dia diperintahkan untuk menuntut ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 menunjukkan atas keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang yang beriman dan orang yang berilmu, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu memiliki banyak sekali kemuliaan. Ilmu merupakan sebab kemuliaan seorang hamba yang dia tidak dapat direnggut dalam hatinya. Berbeda dengan harta. Mungkin orang yang punya harta dimuliakan saat dia mempunyai harta. Namun saat harta itu hilang, maka orang-orang tidak segan lagi dengan dia, tidak menghormati dia lagi karena tidak dapat mengambil manfaat. Berbeda dengan ilmu, maka ilmu tidak ada yang dapat mencuri ilmu tersebut, maka dia makin mulia. Semakin tua, semakin banyak ilmunya, maka dia semakin mulia, menjadi rujukan. Ya, dan ini dapat kita lihat kepada para sahabat. Ya, kita juga dapat lihat kepada para ulama. Makin senior ulama, makin tinggi ilmuannya, makin tinggi takwanya, maka dia menjadi rujukan kaum muslimin. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW pun telah memberikan keutamaan tentang ilmu. Rasul SAW bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1631 dan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad nomor 38 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyatun wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lahu." Jika seorang anak Adam, seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Ya. Dan 3 hal ini mencakup dalam semuanya ilmu. Sedekah jariyah, orang untuk sedekah dia harus berilmu tentang sedekah tersebut. Anak yang soleh, dia harus mendidik anaknya dengan ilmu agar anaknya juga menjadi anak yang soleh. Maka keutamaan ilmu luar biasa. Dengan kita mengetahui ilmu, kita bersemangat untuk sedekah jariyah, yang dengan itu amal kita tidak terputus. Dengan kita mengetahui ilmu, kita mendidik anak kita di atas jalan yang benar, mengutamakan ilmu syar'i di atas ilmu yang lain, sehingga dia mendoakan kita di akhirat kelak walaupun kita telah meninggal. Dan yang ketiga adalah ilmu itu sendiri, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah yang harus kita kejar. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud, oleh At-Tirmizi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan
yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka perbuat. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu seluruh makhluk yang ada di langit dan yang di bumi memintakan ampun untuk dirinya sampai-sampai ikan yang ada di dalam air. Luar biasa. Ini keutamaan ilmu. Mari kita koreksi satu demi satu tentang menuntut ilmu ini. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahadallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu. Dari sini kita dapat ambil pelajaran bahwasanya menuntut ilmu tidak dapat dilakukan kecuali dengan usaha, berjalan, mengarahkan kemampuan kita, mengoptimalkan kemampuan kita. Menuntut ilmu harus berjuang. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan usaha ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kita menuju surga. Dan cita-cita apalagi yang lebih tinggi bagi seorang muslim kecuali masuk surga. Maka dengan menuntut ilmu, jalan kita menuju surga akan dimudahkan. Maka cukuplah seharusnya bagi kita utamaan yang satu ini menjadi cambuk semangat untuk kita. Terlepas kita memahami langsung atau harus mengulangi, harus menghabiskan waktu yang lama dalam menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu berupa jalan yang dimudahkan menuju surga cukup untuk kita untuk istiqomah dalam menuntut ilmu. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, wa innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Malaikat meletakkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridho tentang apa yang mereka perbuat. Subhanallah. Malaikat yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat. Itu ridho dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Subhanallah. Yang ketiga, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'. Dan orang yang berilmu itu semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi meminta ampun untuk dirinya sampai-sampai ikan yang ada di dalam air. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berilmu memberikan manfaat untuk makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Subhanallah. Ini yang harusnya kita motivasi ya kepada murid-murid kita, anak didik kita, bahkan keluarga kita untuk istiqomah menuntut ilmu syar'i ini, menuntut ilmu yang bermanfaat ini, ya, agar dia mendapatkan pahala yang luar biasa besar ini. Kemudian dalam hadis yang lain yang selama ini kita hafal, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Dia membaca kitab Allah, dia mempelajari kitab Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia ketenangan. Allah liputi dengan rahmat. Dan malaikat pun menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika. Malaikat pun akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan dia akan disebut-sebut, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah. Ini merupakan keutamaan yang agung. Yang pertama, kita mendapatkan ketenangan saat kita menuntut ilmu. Yang kedua, kita mendapatkan rahmat. Yang ketiga, kita dinaungi oleh malaikat. Yang keempat, ini yang paling mulia, kita disebut-sebut, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di depan makhluk yang ada di sisinya. Dan keutamaan ini tidak akan pernah didapatkan kecuali bagi orang yang betul-betul ikhlas dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian masuk kepada poin keempat, yaitu adab dalam menuntut ilmu.
Terkait adab, cukuplah kita nukilkan perkataan dari imam kita, Imam Asy-Syafi'i, imamnya orang Indonesia, karena Indonesia mengaku bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittah." Imam Syafi'i pernah berkata, "Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'umbi ka'an tafsiliha bibayani." Aku akan jelaskan satu persatu dari 6 hal tersebut. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, zakaun. Yang pertama, engkau harus punya kepintaran, kecerdasan, akal yang sehat. Yang kedua, hirsun, harus punya semangat. Yang ketiga, wajtihadun, harus sungguh-sungguh. Yang keempat, bulghatun, harus punya bekal. Yang kelima, suhbatul ustad, engkau juga harus dibimbing oleh seorang guru. Yang keenam, watuluz zaman, dan waktu yang lama. Inilah 6 adab yang Imam Syafi'i nasihatkan kepada kita. Kita tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan akal yang normal. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada hambanya yang sakit akalnya untuk beribadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi al-aqlam, rufi al-qalami an thalas." Diangkat pena, tidak ditulis dosa-dosanya bagi 3 orang. Yang pertama, an-naim hatta yastaiqid, orang yang tidur sampai dia bangun. Kenapa? Karena akalnya tidak bisa bekerja. Yang kedua, anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia akhir balik. Yang ketiga apa? Anil majnun hatta yafiq, orang yang gila, yang akalnya hilang sampai akalnya sadar kembali. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membebankan menuntut ilmu kepada orang yang akalnya sakit. Maka Imam Syafi'i mengatakan syarat pertama adalah zakaun. Dia punya akal yang sehat, bisa memahami ucapan, dia bisa berusaha. Tidak penting betapa pintar dia, namun dia harus tetap istiqomah di atas jalan ini. Kalau orang lain bisa mendapatkan ilmu dalam waktu 1 jam, dia harus bersabar 2 jam, 3 jam, 4 jam, tidak masalah. Dan semakin lama dia menuntut ilmu, itu ladang pahala bagi dirinya. Yang kedua, hirsun, harus bersemangat. Tidak bisa orang tidak bersemangat dalam menuntut ilmu, harus bersemangat. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh. Semangat saja tanpa sungguh-sungguh, maka itu nihil. Harus punya kesungguh-sungguhan. Makanya pada syair yang selama ini kita kenal, manjadda wajada, barang siapa bersungguh-sungguh, dia dapat. Tidak mungkin ilmu ini didapat dengan apa? Leha-leha, tidak mungkin. Makanya para ulama mengatakan, ya, lan tanalul ilma illa birohatil jism. Ilmu itu tidak didapat dengan apa? Dengan rohatil jism, dengan enak-enakan gitu ya, dengan leha-leha, nggak mungkin. Harus menuntut ilmu. Kalau kita baca kisah para ulama, mereka berjalan menuntut ilmu. Sebagian mereka ada yang berjalan dari Palestina, dari Gaza sampai ke Mekah. Sebagian yang lain dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Irak, dari Irak ke Madinah. Begitulah mereka menuntut ilmu dengan penuh perjuangan, subhanallah. Tidak bisa didapatkan dengan apa? Dengan leha-leha. Sebagian dari mereka mencatat ilmu di bawah terik matahari, di bawah sinar bulan, di mana zaman dahulu belum ada listrik. Subhanallah, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita di zaman yang subhanallah, yang penuh dengan kemudahan dan fasilitas ini, harusnya lebih hebat daripada mereka dan lebih semangat dalam menuntut ilmu. Yang keempat adalah bulghatun. Kita harus punya bekal. Merupakan aib yang sangat besar jika ada orang yang menuntut ilmu namun tidak punya bekal. Dia tidak menyiapkan buku, dia tidak mendatangkan pena, maka ini tercela. Dia tidak menyiapkan apapun untuk ilmu, maka ini sangat tercela. Maka penuntut ilmu, teman-teman semua dapat menyampaikan pada siswa-siswanya bahwasanya menuntut ilmu harus dengan membawa alat tulis, harus dengan bekal, ya. Dikatakan salah seorang ulama sampai menjual atap gentengnya untuk biaya dia untuk belajar ilmu. Sebagiannya lain, bahkan Imam Bukhari, ya, harta warisan dari bapaknya dijual habis untuk biaya Imam Bukhari menuntut ilmu.
Dibutuh bekal. Yang kelima adalah suhbatul ustadz. Kita harus dibimbing oleh seorang guru. Karena pemahaman kita kalau tidak dibimbing guru bisa salah. Harus ada ustadz yang menemani. Maka kita pun harus banyak mendoakan guru kita. Karena dari mereka lah kita dapat menuntut ilmu. Ustadz yang telah mengajarkan kita Iqra, ustadz yang mengajarkan kita Al-Quran, ustadz yang mengajarkan kita Nahwu, ustadz yang mengajarkan kita Sharaf, bahkan ustadz yang mengajarkan kita ilmu fikih dan ilmu yang lain, ilmu adab, ilmu akhlak, kita doakan. Ya. Dan yang terakhir adalah tulus zaman. Ya, menuntut ilmu tidak dapat didapat dengan waktu yang singkat, harus dengan banyaknya waktu yang kita habiskan dan bersabar. Dan nikmati betapa panjangnya kita menuntut ilmu. Itulah kenikmatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri pernah berkata, "Ta'allamtul adaba au talabtul adaba 30 sanah wa ta'allamtul ilma au talabtul ilma 20 sana." Aku menuntut ilmu aku belajar adab 30 tahun dan aku menuntut ilmu 20 tahun. Lihat, 50 tahun beliau habiskan untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu butuh waktu yang panjang. Dan yang terakhir, ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, para guru yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu adalah ibadah. Ilmu adalah ibadah dan ilmu tidak dapat kita raih kecuali atas ridho dan rahmat Allah. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu. Pernah suatu hari Imam Syafi'i mengeluh kepada gurunya Waqi'. Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i, aku pernah mendatangi guruku Waqi' dan mengatakan bahwasanya hafalanku jelek, ilmuku terganggu, hafalanku terganggu. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi' menasihatiku untuk meninggalkan maksiat dan mengatakan wa akhbarani annal ilma nurun. Dan Waqi', gurunya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ilmu ini adalah cahaya, wa nurullah la yu'talil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka barang siapa yang inginkan ilmu, hendaklah dia berdoa kepada Allah dan menjauhi maksiat. Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan kita doa, ya, doa untuk menuntut ilmu. Bahkan setiap pagi Nabi kita Muhammad SAW selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setelah salat subuh Nabi SAW berdoa, Allahumma inni, ya Allah, aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma, wahai Muhammad katakan tambahkan aku ilmu wahai Tuhanku. Makanya Nabi Muhammad SAW meminta yang pertama adalah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang halal, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal ibadah yang diterima. Maka kita berdoa. Selain doa itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku ilmu yang Engkau telah ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku ilmu yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah aku ilmu. Ya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Ya Allah, ajarilah aku ilmu yang bermanfaat. Wa zidni ilman, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini doa. Ya, coba kita ulangi lagi. Allahumma anfa'ni, Allahumma anfa'ni, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni, na'am, wa 'allimni, na'am, wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Na'am. Dapat dicari, ya, doanya dan dihafalkan. Kemudian doa yang lain yang dapat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, sebagaimana yang tadi telah kita bacakan. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu yang teman-teman telah pelajari, ilmu yang telah teman-teman dapatkan pada pertemuan kali ini dipahami dengan betul dan dapat disalurkan kembali kepada siswa dan siswi, ya. Sampaikan kepada mereka bahwasanya kita sepakat semua siswa dan siswi ingin mendapatkan ilmu dunia.
Namun ketahuilah bahwasanya ilmu dunia ya tidak pernah mengalahkan ilmu syar'i ya. Ilmu syar'i. Maka yang paling wajib untuk kita pelajari adalah ilmu tentang pokok akidah kita, tentang rukun iman, tentang rukun Islam, tentang amal-amalan kita tentang dunia dan akhirat ini. Maka kalau seandainya mereka sangat ingin menguasai bahasa Inggris, menguasai matematika, menguasai fisika, kimia, maka ilmu syar'i harus di atas itu semua. Yang dimaksud ilmu syar'i adalah ilmu yang fardu ain tadi. Ilmu tentang rukun iman, ilmu tentang rukun Islam, dan ilmu tentang apa-apa yang ingin dia laksanakan. Kalau dia ingin menjadi kontraktor, dia belajar dulu apa saja yang harus dihindari saat menjadi kontraktor, dan lain sebagainya. Dengan itu, insya Allah, hidupan kita berkah, hidup kita selalu dirahmati oleh Allah, sebagaimana keutamaan-keutamaan tentang ilmu yang tadi telah kita bahas. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.